Selamat pagi. Saya Muhammad Iqbal Firdaus akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara News Morning. Pemirsa, beberapa hari lalu masyarakat dihebohkan dengan dunia WhatsApp. Lantas, seperti apa respon masyarakat dan penjelasan terkait dunia WhatsApp tersebut? Berikut keterangannya. Aplikasi WhatsApp dilaporkan pada hari Selasa 25 Oktober tahun 2022. Selama hampir kurang lebih 2 jam, aplikasi tersebut sama sekali tidak bisa digunakan. Beberapa fitur berkirim pesan seperti chat personal maupun chat grup tidak dapat digunakan. Pesan-pesan tersebut tidak terkirim kepada pengguna lain. Fitur status WhatsApp pun tidak bisa diakses. Pengguna yang ingin melihat status WhatsApp tidak dapat melihat status dari pengguna lain ataupun mengupload status. Bahkan, foto profil pun tidak bisa ditampilkan. Aplikasi WhatsApp Down ini memang menghebohkan pengguna lain, khususnya di kalangan pengguna online, yaitu Twitter. Banyak sekali keluhan mengenai WhatsApp Down yang mereka posting melalui status mereka di Twitter. Entah itu dari base seperti halnya replyan dari akun Twitter Gilaf yang berbunyi, "Mak gue ribut, soalnya hujan gede, gue belum pulang." Atau dari akun Twitter lain, yaitu Manusia Kuat, yang mengatakan bahwa bukan gak ada yang ngechat, tapi aku nggak bisa telepon bapakku buat jemput aku. Pengen telepon biasa tapi gak ada pulsa. Dan masih banyak lagi. Dikutip dari detik.com, bahwa dari pihak WhatsApp, yaitu juru bicara Meta, yaitu induk WhatsApp, meminta maaf atas kejadian tersebut. WhatsApp Down terjadi karena diduga adanya pemadaman singkat yang terjadi akibat dari kesalahan teknis. Bagaimanapun juga, kejadian tersebut merugikan penggunanya secara material karena tidak dapat berkomunikasi. Namun diharapkan, semoga kejadian tersebut tidak akan terulang lagi, agar komunikasi tidak menjadi terganggu dan dapat berjalan lancar. Apabila memang ada maintenance, baiknya pihak WhatsApp memberitahukannya terlebih dahulu, supaya pengguna bisa mengantisipasi hal tersebut. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, gagal ginjal akut saat ini sedang mengintai kita. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat atas kejadian ini? Berikut beritanya. Kasus gangguan gagal ginjal yang banyak menewaskan anak-anak di Indonesia yang meningkat pada akhir Agustus 2022 membuat Kementerian Kesehatan Indonesia menginstruksikan seluruh apotek di Indonesia untuk menyetop sementara penjualan semua obat, mulai dari obat bebas hingga keras dalam bentuk sirup atau cair, kepada masyarakat, termasuk obat sirup dewasa dan tidak dibatasi pada obat paracetamol sirup saja. Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus gangguan gagal ginjal akut yang banyak menyerang anak-anak di tanah air. Dikutip oleh Afriliana Belina, mengatakan dugaan terbesar penyebab kasus ini adalah senyawa kimia yang mencemari obat-obatan, yakni etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG, yang kemungkinan dalam suatu batch terdapat permasalahan proses produksi. BPOM juga melakukan penelusuran berbasis risiko, sampling, dan pengujian sampel secara bertahap obat sirup yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG. Untuk produk yang melebihi ambang batas akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan keras, penghentian sementara kegiatan pembuatan obat, pembekuan sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, pencabutan sertifikat CPOB, dan penghentian sementara iklan, serta pembekuan edar atau pencabutan izin edar. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengatakan menghimbau agar dokter atau tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dapat mulai memberikan obat puyer pada pasien menyusul pemerintah yang menyetop penjualan atau pemberian resep dokter sirup kepada masyarakat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Indonesia mulai mengizinkan kembali sejumlah obat sirup untuk diresepkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan 2002 pada tanggal 18 Oktober tahun 2022. Surat tersebut mengatur tentang penunjukan penggunaan obat tersebut tidak mengandung propilen glikol, polyethylene glikol, gliserin, gliserol, dan aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai. Baik, kita berlanjut ke berita selanjutnya. Pemirsa, naiknya bahan bakar minyak atau BBM berimbas pada naiknya harga bahan pokok. Lantas, seberapa pengaruhkah kenaikan harga BBM terhadap naiknya harga bahan pokok? Berikut beritanya. 3 September 2022,
pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dari awalnya Rp7.000 menjadi Rp10.000. Kenaikan harga tersebut memberikan dampak kepada penjual serta pembeli kebutuhan pokok khususnya. Kenaikan harga BBM Pertalite menyebabkan melonjaknya pada harga bahan pokok. Dikutip dari Amirul Azwin, salah satu penjual sembako di pasar Embrio Kramat Jati, Jakarta Timur, yaitu Maman, mengatakan khawatir apabila kenaikan BBM Pertalite berdampak panjang pada kenaikan harga bahan pokok, karena hal tersebut akan membuat minat masyarakat untuk belanja akan menurun. Selain itu, Maman juga mengatakan beras dari Rojo Lele sudah mengalami kenaikan dari harga sebelumnya. Kenaikan tersebut dari semula Rp57.000 per karung menjadi Rp60.000 per karungnya, yang kapasitasnya adalah 5 kg. Perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina telah memperumit ekonomi global. Harga berbagai kebutuhan manusia seperti sembako dan bahan bakar minyak terus naik. Khususnya dalam hal bahan bakar, perang antara Rusia dan Ukraina juga membuat dunia sulit untuk memasok energi, terutama minyak dan gas. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk pemerintah agar menstabilkan harga kebutuhan pokok. Di era sekarang yang menuju pasca pandemi, pemerintah harus meninjau dan memantau agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Saat ini, harga bawang putih di pasar Embrio yaitu sebesar Rp48.500 per kilogramnya. Harga bawang putih mengalami kenaikan 12%. Sebelumnya, harga bawang putih yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp42.000 per kilogram. Harga gula juga naik. Saat ini harga gula masih berada di angka Rp15.000 per kilogram. Padahal, harga gula eceran tertinggi ada di angka Rp12.500 per kilogramnya. Ketersediaan kebutuhan bahan pokok menjadi hal yang sangat penting untuk melawan serangan kenaikan BBM di era COVID-19 ini. Pemerintah diharapkan membuat beberapa kebijakan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan yang esensial dan strategis dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Melonjaknya harga kebutuhan barang pokok saat ini selain disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi global yang diakibatkan oleh COVID-19 dan ditambah juga munculnya perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, berdampak pada sektor konsumsi dan produksi. Pada sisi konsumsi, masih terdapat ketergantungan terhadap barang impor, seperti gas, gandum, dan kedelai yang membuat terjadi kenaikan harga. Kita sudah harus mengurangi konsumsi barang bahan pokok impor seperti mie. Sudah seharusnya kita membeli produk bahan pokok yang merupakan hasil olahan dari negeri. Dalam hal ini, terkait kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, terdapat pihak-pihak yang berperan aktif, yaitu pembeli, pedagang, dan pemerintah. Pembeli juga harus selektif dan mendukung dengan membeli produk pangan lokal. Pihak pedagang harus benar dan jujur dalam menjual dagangannya, tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja. Sedangkan pihak pemerintah harus aktif dalam menentukan harga barang kebutuhan pokok, dan pemerintah harus berani menindak oknum pedagang yang mempermainkan harga barang kebutuhan masyarakat. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Depok belakangan ini menyebabkan banjir di kota Depok. Salah satunya adalah sekolah SMP 13 Depok. Seperti apa kondisinya? Berikut beritanya. Beginilah kondisi dari terendamnya sebuah sekolah di kawasan Depok. Hujan deras di wilayah 5 kota Depok selalu mengakibatkan SMPN 13 Depok terendam banjir. Dampaknya kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa menjadi terganggu dikarenakan terdapat genangan air yang cukup tinggi. Genangan air yang cukup tinggi membuat warga SMPN 13 Depok kebingungan untuk mencari cara mengatasi banjir dikala hujan deras menimpa sekolah tersebut. Hal tersebut juga memiliki dampak yang sangat berat bagi waktu pembelajaran di SMPN 13 Depok. Dikutip dari Alfa Abdul Hakim, salah satu warga dan siswa SMPN 13 Depok yang terkena banjir di wilayah 5 kota Depok, yaitu Raden Arya, mengatakan bahwa sejak dulu sekolah ini sudah sering terendam banjir dikala hujan deras yang melanda. Sehingga terkadang sekolah ini pun diliburkan, atau bisa saja jika hujan deras terjadi di siang hari, terpaksa untuk diberhentikan, karena semua warga sekolah sudah tahu akan terjadinya banjir di saat hujan deras. Dan setelah hujan selesai, biasanya warga sekolah kerja bakti untuk bersama-sama membersihkan bekas banjir tersebut. Beras yang merupakan makanan pokok kini telah naik. Lantas bagaimana respon pedagang dengan kejadian ini? Berikut beritanya. Saat ini di Pasar Kemiri, harga beras telah mengalami kenaikan harga. Kenaikan beras kali ini terbilang sangat tinggi.
Untuk beras berkualitas premium sendiri naik menjadi 600 per kilogram. Sedangkan untuk beras berkualitas medium belum ada kenaikan yang signifikan. Kenaikan harga beras ini sudah berlangsung sejak bulan lalu, dan kemungkinan kenaikan diperkirakan akan terus berlanjut hingga awal tahun 2023. Hal itu dikutip oleh Cindy Bella, diungkapkan oleh pedagang beras di Pasar Kemiri Depok bersama Abdul. Kenaikan harga beras ini sudah berlangsung sejak bulan September dan sudah naik sebanyak 3 kali. Makanya harga beras bisa mengalami kenaikan. Sekarang ini harga beras naik terbilang tinggi. Naiknya sekitar 500 per kilogram. Dan untuk kualitas yang bagus sekitar 600 per kilogram. Tapi untuk saat ini masih belum ada perubahan harga lagi. Untuk harga beras sendiri yang dulunya berkisaran 8.000 sekarang menjadi 8.500. Dan yang berkisaran 9.000 jadi 10.000. Ya. Yang naik ini juga bukan kualitas yang premium. Kalau untuk kualitas premium, naiknya berkisaran 11.000 sampai 14.000 ujarnya. Kenaikan harga beras memang sangat bergantung pada harganya. Semakin mahal atau semakin bagus kualitas, kenaikan harga pun semakin tinggi. Ada yang 500 per kilogram, ada juga yang naik 600 per kilogram. Tergantung kualitasnya bagus atau tidak. Namun tetap saja, kenaikan kali ini tetap jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat waktu normal, yang biasanya hanya berkisar 50 sampai 100 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga beras kali ini juga dipicu karena pasokan beras sudah menipis dikarenakan produksi berkurang. Para pedagang di pasar beranggapan kenaikan harga beras kali ini tidak mempengaruhi apa-apa bagi mereka. Tapi mereka khawatir kalau harga beras melonjak naik, terus sampai di penghujung tahun sedikit demi sedikit, kenaikannya akan terasa beratnya. Pemirsa, festival musik Pesta Pora yang berlangsung di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta berlangsung sangat meriah. Festival musik tersebut menghadirkan lebih dari 174 artis. Kira-kira bagaimana acaranya? Berikut beritanya. Festival Musik Pesta Pora 2022 sukses digelar pada 23 September tahun 2022 dan sampai dengan hari Minggu 25 September di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Pesta Pora 2022 menghadirkan lebih dari 174 artis penampil. Penikmat musik dibuat kagum oleh acara yang digelar pertama kalinya oleh bos kreator yang dinaungi oleh Kiki Aulia Ucup. Berlangsung meriah dan penuh keseruan. Pada hari pertama, sejumlah musisi berhasil menarik perhatian, seperti Inul Daratista, Raisa, Efek Rumah Kaca, Slank, Kunto Aji, Ahmad Dhani, dan sebagainya. Sebagian musisi yang menjadi perbincangan pada hari kedua Pesta Pora 2022 adalah The Massive, Kangen Band, Danila, JKT48, Nasidaria, Ria Ambisi, Sering Naik, Komunal, Iwa Gaskins, dan Marginal. Adapun kemeriahan hari ketiga Pesta Pora 2022 diisi oleh nama-nama band yang sangat menantikan penggemar, antara lain Tulus, Noah, Vincent Desta, Endah Endresa, Kotak, Kignasar, Tip X, Burger Kill, dan sebagainya. Ratusan musisi atau band tersebut tampil menghibur di 6 panggung yang berbeda di 10 area keseruan. 6 panggung tersebut adalah Pesta Pora Stage, Bos Stage, Hingar Bingar, Happy Place Stage, Gegap Gempita Stage, dan Club Club. Sejumlah agenda sampingan dan aktivitas semisal karaoke, stand-up komedi, serta games yang dihadirkan di jalur aliran pengunjung dari satu panggung ke panggung lain menjadi sorotan tersendiri bagi para penonton yang hadir. Tak kalah menuai pujian adalah hadirnya DJ Papan Atas Nusantara, yaitu salah satunya Dipa Barus yang mengiringi penonton pulang lewat sajian musik dari Double Deck di atas pintu keluar, membuat para penonton sangat gembira dan memutuskan mengikuti acara sampai akhir. Para penggemar musik festival seperti sudah memprediksikan bahwa acara festival musik Pesta Pora akan sukses. Karena di bawah naungan Kiki Aulia Ucup, tidak heran bahwa tiket Pesta Pora sangat laris. Para pengunjung dibuat kagum dengan konsep festival musik yang demikian ramah untuk semua kalangan. Ketersediaan musola, toilet, pop-up daycare, hingga pit khusus ibu hamil dan penyandang disabilitas. Banjir pujian lantaran dibangun selayak mungkin, alias tak hanya sekedar ada. Dan para penonton dinilai cukup tertib saat menyaksikan pertunjukan. Dengan ini, Pesta Pora menjadi ajang kembalinya para penggemar musik dan festival untuk bersukaria, bernyanyi bersama, dan bernostalgia bersama. Hal ini juga menjadi bukti bahwa antusias masyarakat Indonesia akan musik masih tinggi.
Meski festival musik sebesar ini terakhir digelar sekitar 3 tahun lalu karena pandemi COVID-19. Baik pemirsa, saat ini kita sudah sama LO di bos stage-nya Festival Musik Pestapora, yaitu Arditya Matovani. Dan kita akan berbincang-bincang sedikit tentang Pestapora waktu itu. Dit, gimana sih kondisi Pestapora itu pada waktu itu? Untuk kondisinya sih kondusif ya, terus sama kayak orang-orang pada nikmatin musiknya, terus pastinya seru banget sih. Apa sih yang membuat Pestapora ini banyak banget peminatnya gitu? Yang jelas yang pertama pasti dari musisi-musisi yang datang untuk di acara tersebut ya. Bukan hanya sekedar musisi yang udah terkenal, pasti juga ada kita ngangkat musisi-musisi lokal gitu. Jadi orang pada wah mau nonton pastinya seru-seru banget. Buat penampilan siapa sih yang paling ditunggu? Kalau untuk penampilan setahu saya itu pasti yang ditunggu itu ya Mbak Inul ya, Mbak Inul Daratista, terus ada The Massive, terus juga sama ini Chris Patti yang fit sama Semi Simorangkir itu rame banget sih. Oke, gitu aja kita bincang-bincangnya. Terima kasih Arditya Matovani atas kesempatan hadir pada Oh iya, hari ini. Terima kasih dan tutup. Yuk, sama-sama. Baik, kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu tentang mie sedap ditarik beberapa negara. Pemirsa Badan Pangan Singapura atau SFA menegaskan jika pihaknya mendeteksi keberadaan pestisida dalam kandungan beberapa varian mie sedap di luar batas maksimum yang ditentukan pada Selasa 11 Oktober 2022. Badan Pangan Singapura atau SFA menegaskan jika pihaknya mendeteksi keberadaan pestisida dalam kandungan beberapa varian mie sedap di luar batas maksimum yang ditentukan pada Selasa 11 Oktober 2022. Dilansir dari dream.co.id, 3 negara menolak untuk mengedarkan produk mie instan asal Indonesia, yaitu mie sedap, karena dinyatakan mengandung pestisida. Setelah Taiwan dan Hong Kong, kemarin giliran Badan Pangan Singapura, yaitu SFA, yang mengeluarkan instruksi untuk menarik 2 produk mie instan merek mie sedap yang diimpor dari Indonesia. SFA menarik produk mie sedap dari pasar karena ditemukan kandungan pestisida ethylene oksida atau ETO. Terbaru ada 2 produk yang ditarik, yakni mie sedap rasa soto dan kari ayam. Dilansir dari channel Asia, SFA mengatakan konsumen yang telah membeli produk yang terlibat disarankan untuk tidak mengonsumsinya. SFA menegaskan jika pihaknya mendeteksi keberatan pestisida di luar batas maksimum yang ditentukan, mereka akan menarik produk tersebut. Sejauh ini terdapat 4 produk mie sedap asal Indonesia yang ditarik di Singapura. Di antaranya ini adalah Korean Spicy Soup, Korean Spicy Chicken, Soto, dan kari ayam. Lantas, bagaimana respon konsumen mie sedap di Indonesia? Salah satu konsumen mie sedap Indonesia, itu Syabila, mengatakan bahwa dirinya cukup was-was dalam hal ini. Ia juga mengaku bahwa ia sempat mengurangi konsumsi mie sedap karena berita tersebut. Berita ditariknya mie sedap di beberapa negara ternyata cukup memberikan dampak bagi konsumen mie sedap di Indonesia. Mereka cukup khawatir untuk mengkonsumsi produk mie sedap. Mie sedap adalah salah satu merek mie instan terkemuka yang banyak ditemui oleh masyarakat Indonesia. Adapun mie sedap pertama kali diluncurkan pada tahun 2003 oleh Wings Food, salah satu anak usaha Wings Group Indonesia. Wings Group sendiri pertama kali didirikan pada tahun 1948 di Surabaya, Indonesia, oleh orang terkaya paling tua di Indonesia, yakni Harjo Sutanto dengan kawannya Ferdinand Katuari. Mulanya Wings Group memiliki nama Eva Wings. Berdasarkan catatan detik.com, Harjo Sutanto dan sahabatnya Johannes Ferdinand Katuari membangun Wings Group tidaklah semudah mengembalikan telapak tangan. Siapa sangka 70 tahun yang lalu, keduanya awal merintis bisnis dengan berjualan sabun dari pintu ke pintu di Jawa Timur. Kerja keras dan konsisten dalam memasarkan produk sabun buatan sendiri membuatnya berkembang. Lingkup pasarnya pun kemudian masuk ke warung-warung hingga tersebar ke agen. Pada awalnya, mereka hanya memproduksi sabun colek, namun akhirnya juga memproduksi sabun mandi merek Giv yang laku keras.
Seiring waktu berjalan, kini Hardi Sutanto berhasil menjadikan Wings Group sebagai salah satu produsen sabun terbesar di Indonesia. Produknya pun dengan sangat mudah dijumpai di supermarket dan toko-toko retail besar lain. Sebut saja produk Lenovo, Soklin, Kodomo, Citaden, dan sebagainya. Tidak hanya itu, Wings Group juga sekarang memproduksi produk rumah tangga seperti pembersih toilet, deterjen, dan juga pembalut wanita. Satu lagi, Wings Group juga memiliki produk makanan yaitu mie instan dengan merek mie sedap. Kini pasarnya pun sudah tidak hanya di Indonesia, melainkan ekspor. Wings Group juga termasuk perusahaan yang cepat mengikuti perkembangan zaman. Terbukti dari bisnis franchise Perito Minimarket miliar, Family Mart. Pemirsa, berbicara tentang makanan, Indonesia memiliki banyak sekali aneka kuliner. Tapi tahukah Anda, kalau saat ini hanya dengan berjualan kaki lima, kita sudah dapat menghasilkan omset yang menguntungkan. Kira-kira seperti apa ya cara mereka berdagang? Berikut ulasannya. Berbicara tentang kuliner, Indonesia memiliki banyak makanan yang diakui oleh dunia internasional karena kelezatannya. Sate adalah salah satunya. Popularitas sate dibuktikan dengan mudahnya makanan ini ditemukan dari restoran bintang 5 hingga pedagang kaki lima. Salah satu pedagang sate kulit kaki lima yang di kala pandemi kemarin mencoba keberuntungan untuk berjualan online dan mendaftarkan kedainya di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Hingga saat ini, mereka selalu ada orderan online, bahkan bisa dibilang pendapatan mereka dominan dari orderan online dibandingkan pengunjung yang datang ke kedai mereka hingga saat ini. Saat itu kita pikiran sudah buntu, bahkan kepikiran untuk gulung tikar. Tapi teman saya menyarankan untuk mendaftarkan sate kulit ini ke gerai makanan online dalam waktu cepat. Kita bisa mendapatkan kembali customer yang sering datang di saat masa sebelum pandemi. Bahkan sekarang kita mendapatkan omset yang signifikan, naik dan belum pernah dalam masa kita berjualan, ungkap pedagang sate. Kenaikan omset yang awalnya kisaran 200 sampai 450 per hari di saat pandemi, sekarang bisa mendapatkan kotor hingga 750 hingga 900 ribu per harinya. Memang, di saat kita akan kehabisan cara lain akan datang tanpa kita ketahui asal mulanya. Begitupun kenaikan omset yang tidak diterka oleh online food di zaman-zaman saat ini. Masyarakat Parung Bogor mengeluhkan tentang pasang surutnya harga telur. Mereka mengatakan bahwa biasanya harga telur ayam melonjak naik saat hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan juga Tahun Baru. Namun, akhir-akhir ini menjadi naik turun secara tidak stabil. Lantas bagaimana respon para pedagang tentang hal ini? Berikut beritanya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga telur ayam mengalami perubahan yang cukup signifikan. Harga telur ayam menjadi anjlok, lalu setelahnya mengalami kenaikan yang cukup tajam. Pasang surut harga telur ayam ini terjadi juga pada salah satu wilayah di Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, yang membuat masyarakat mengeluh kebingungan. Pasalnya, hal tersebut berdampak pada omset penjualan pedagang dan juga pengeluaran masyarakat, terutama ibu rumah tangga. Salah satu pedagang telur ayam grosir di wilayah Kecamatan Parung, Kota Bogor, yaitu Kartini, mengatakan bahwa saat ini harga telur sedang tidak stabil. Biasanya harga telur ayam melonjak naik saat hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan juga Tahun Baru. Namun akhir-akhir ini menjadi naik turun secara tidak stabil. Bahkan di beberapa wilayah harga telur dapat berubah dengan fluktuatif setiap harinya. Selain itu juga, Kartini mengatakan bahwa ketidakstabilan harga telur dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya kenaikan harga BBM yang terjadi beberapa waktu lalu. Karena naiknya harga BBM, maka jasa transportasi yang digunakan untuk mengantar telur juga ikut meningkat. Menurutnya, pasang surut harga telur ini sangat berdampak pada omset penjualan yang jadi menurun. Karena daya minat pembeli yang berkurang, namun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap masyarakat yang menggunakan telur sebagai bahan baku yang tidak dapat digantikan. Misalnya para pedagang kue, pedagang roti, dan juga pedagang makanan siap saji atau rumah makan. Dinamika harga telur dapat terjadi karena harga kebutuhan yang terlalu tinggi. Selain itu, harga modal yang terlalu tinggi juga berpengaruh dan membuat Kartini sebagai pedagang mengikuti harga telah ditawarkan. Meskipun hal tersebut memberikan dampak yang berarti untuk omset penjualannya, masyarakat Kabupaten Bogor mengungkapkan bahwa sekarang harga telur berkisar antara 26.000 sampai 28.000 per kilogram. Lalu harga per petinya antara 375.000 sampai 380.000 per peti. Harga telur ayam ini sudah memasuki fase stabil, di mana tidak naik namun tidak juga kembali ke harga awal.
Beberapa waktu lalu, harga telur ayam sempat melonjak drastis hingga tembus 32.000 per kilogram, yang membuat sebagian besar masyarakat mengeluh. Menanggapi harga telur ayam yang semakin tidak menentu, masyarakat berharap agar pemerintah dapat membuat harga telur kembali stabil. Mungkin dapat dimulai dari mengurangi harga pakan ayam, agar harga telur kembali turun. Karena masyarakat yang biasanya membeli telur 1-2 kilogram hanya bisa mengandalkan harga telur per butirnya. Begitupun dengan kebutuhan telur ayam yang digunakan oleh para pedagang untuk berusaha. Pemirsa, Kota Depok mengalami ketidakstabilan harga cabai pada saat ini. Harga cabai yang awalnya standar menjadi naik 2 kali lipat. Lantas, seperti apa respon pedagang atas kejadian ini? Berikut beritanya. Kota Depok saat ini mengalami ketidakstabilan harga cabai. Harga cabai yang biasanya standar seketika naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Kemudian harga cabai normal kembali. Hal ini membuat masyarakat menjadi terganggu karena harga cabai yang tidak stabil. Harga cabai selalu mengalami perubahan yang tidak stabil sejak lama dan tidak bisa dipastikan kapan harga cabai turun atau naik secara tetap. Naik turunnya harga cabai diduga sejak pasca pandemi COVID-19. Bahkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut tingginya permintaan dari industri horeca menjadi salah satu penyebab harga komoditas cabai-cabayan menjadi dinamis, yaitu naik turun. Hal itu terjadi pasca pandemi COVID-19 yang mulai melandai. Topik mengatakan bahwa para pedagang sudah terbiasa dengan tidak stabilnya harga cabai tersebut. Sebagai pedagang, ya sudah biasa saja. Kalau naik turun mah, kisaran naik turun harga cabai tergantung antara 5.000 sampai 10.000 rupiah. Dan kalau masalah komplain sudah biasa bagi saya karena memang di pasar. Tapi rata-rata nggak begitu banyak yang komplain harga cabai, jarang. Untuk keberatan atau tidak naik harga cabai ini, saya biasa saja karena orang-orang membutuhkan cabai untuk masak, jadi pasti akan terus laku, ujarnya. Para pedagang di pasar tidak begitu keberatan dengan kenaikan atau turun harga cabai sekarang. Sebab hal tersebut tidak membuat para pedagang kehilangan pembeli cabai di pasar dan sedikit para pembeli mengeluh tentang harga cabai. Tapi ada juga pedagang yang mengeluh karena cabai naik drastis. Mereka yang mengeluh harga cabai naik ini takut membuat cabai busuk dan menjadi tidak laku, sehingga harus dibuang begitu saja dan akan mengalami kerugian yang besar. Salah satu pembeli cabai di pasar Kota Depok juga merasakan kenaikan harga cabai yang tidak stabil, walaupun ia merasa dirugikan. Dengan ketidakstabilan harga cabai ini, ia tetap membeli cabai di pasar karena cabai adalah bahan pokok utama untuk memasak, jadi sangat membutuhkan cabai. Para pedagang di Pasar Musi Depok ada yang beranggapan dinamika harga cabai ini sangat berpengaruh untuk pemasukan keluarganya, tapi ada juga yang tidak berpengaruh dengan adanya naik turunnya harga cabai sejak pandemi COVID-19 sehingga saat ini. Jadi para pedagang dan para pembeli sangat berharap harga cabai kembali normal sehingga tidak membuat pihak manapun rugi. Bagi sebagian orang, mengerjakan dua hal yang bersamaan adalah suatu hal yang positif. Tapi tahukah Anda kalau multitasking seperti itu juga memiliki dampak buruk? Lantas bagaimana cara mengatasinya? Berikut adalah cara mengatasi multitasking menurut buku Ikigai. Ikigai merupakan istilah dari Jepang jika diartikan iki yang berarti kehidupan dan gai yang berarti nilai. Jika digabungkan, Ikigai berarti nilai kehidupan. Tidak sedikit juga orang Jepang yang mengartikannya dengan alasan untuk hidup. Salah satu bahasan yang ada di dalam buku Ikigai yaitu multitasking. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu multitasking. Singkatnya, melakukan beberapa kegiatan di waktu yang bersamaan. Mungkin kita pernah berpikir ketika menggabungkan beberapa kegiatan secara bersamaan, itu akan menghemat banyak waktu. Namun bukti ilmiah menunjukkan sebaliknya. Otak kita bisa menyerap jutaan informasi, tapi hanya dapat memproses beberapa lusin per detik. Ketika melakukan multitasking, yang sebenarnya kita lakukan adalah beralih dari satu tugas ke tugas yang lain dengan cepat. Contoh dari multitasking yaitu memasak sambil menonton TV, berkendara sembari membalas pesan singkat, mengerjakan tugas sambil bermain ponsel, dan lain sebagainya. Menurut buku Ikigai, multitasking memberikan beberapa dampak negatif bagi kita, seperti menurunkan produktivitas hingga 60%, serta menurunkan IQ lebih dari 10 poin. Apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dan tidak menjadi korban epidemi yang menghambat flow ini?
Bagaimana kita bisa melatih otak untuk fokus pada satu tugas? Berikut beberapa cara untuk menciptakan ruang dan waktu yang bebas dari gangguan. Yang pertama, bagilah setiap aktivitas ke dalam kelompok tugas yang berkaitan dan tetapkan masing-masing kelompok tugas 4 dan waktu sendiri. Mulai dari membuat catatan list tugas di buku ataupun notepad. Lalu menjadwalkan setiap kegiatan secara berkelompok dengan waktu yang berbeda di setiap kegiatan yang berbeda. Misalnya saat menulis kita bisa melakukan di ruang belajar, membaca di ruang tamu, mengetiknya di kamar, dan lain sebagainya. Dengan melakukan ini kita jadi lebih mudah fokus pada satu kegiatan di satu waktu. Kedua, matikan ponsel sebelum meraih flow. Tidak ada yang lebih penting dari tugas yang sudah Anda pilih. Kita bisa mematikan ponsel dan menjauhkannya dari pandangan. Atau jika ini tidak terlalu ekstrim, kita bisa mengaktifkan mode silent pada ponsel, sehingga bisa sesekali melihat notifikasi jika ada panggilan penting untuk mengurangi distraksi. Tiga, mulailah dengan kegiatan yang kita sukai dan akhiri dengan sebuah penghargaan. Untuk ini kita juga bisa memulai dari kegiatan yang kita sukai atau dianggap mudah. Ini yang membuat kita bisa menyelesaikan banyak kegiatan serta merasa puas. Lalu berikan semacam penghargaan kecil bagi diri sendiri, seperti makanan kesukaan, istirahat sejenak, hiburan, atau hal lain yang membuat Anda senang. Dengan begini, waktu kita menjadi lebih efisien dan mood belum terlalu terganggu. Jika dibalik dengan melakukan hal yang rumit terlebih dahulu, itu akan membuat mood kita berantakan, membuat kita lebih sulit melakukan kegiatan selanjutnya. Keempat, latih pikiran agar terfokus pada masa sekarang. Jika mendapati diri mulai tidak fokus dan mulai merasa terganggu, praktikkan mindfulness atau berbentuk meditasi lain, seperti jalan-jalan, berenang, atau apapun yang membuat pikiran menjadi lebih fokus. Kelima, cobalah teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro bisa kita gunakan dengan alarm penghitung waktu. Teknik ini merekomendasikan 25 menit kerja dan 5 menit istirahat. Juga dengan 50 menit kerja dan 10 menit istirahat. Tentukan siklus yang sesuai untuk Anda. Mudahnya, kita bisa menggunakan alarm penghitung waktu atau bisa juga menggunakan smartphone untuk mempraktikannya. Dengan teknik ini, kita bisa menjadi lebih fokus, menyelesaikan tugas satu persatu, dan yang paling penting, patuhilah waktu di setiap siklusnya. Masih ada beberapa banyak bahasan lain dalam buku ini yang menarik untuk dibaca dan juga menambah wawasan. Semoga setelah kita mengetahui cara-cara di atas, kita bisa lebih mudah fokus dalam mengerjakan kegiatan pada satu waktu serta terhindar dari multitasking. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Muhammad Iqbal Firdaus, mewakili kerabat tim yang bertugas. Sampai jumpa.